Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Alfiansyah. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Di sini saya akan mempresentasikan kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki karakteristik yang unik dalam menjalankan sistem peradilan. Salah satu keunikan tersebut adalah pengakuan negara terhadap keberagaman hukum yang hidup di masyarakat, termasuk hukum Islam yang kemudian diformalkan di masyarakat, termasuk peradilan agama, salah satu dari 4 pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan agama memegang peranan vital dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam ranah perdata tertentu. Secara historis, kedudukan peradilan agama seringkali dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai peradilan kelas 2 pada masa kolonial maupun awal kemerdekaan. Namun sejarah mencatat perjuangan panjang untuk menempatkan peradilan agama pada posisi yang terhormat. Transformasi besar dimulai sejak disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menjadi tonggak awal kemandirian peradilan ini. Puncaknya terjadi pasca reformasi melalui amandemen Undang-Undang 1945, di mana kedudukan badan peradilan dipertegas dalam pasal 45, pasal 24 ayat 2. Hal ini membuktikan bahwa secara konstitusional peradilan agama memiliki derajat yang setara dan sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Penguatan kedudukan ini semakin nyata dengan diberlakukan kebijakan One Roof System atau sistem satu atap. Melalui kebijakan ini, segala urusan teknis yudisial, organisasi, administrasi, hingga finansial dialihkan dari kementerian terkait Kementerian Agama sepenuhnya ke bawah naungan Mahkamah Agung. Langkah ini bukan sekedar perpindahan administratif, melainkan sebuah upaya besar untuk menjamin independensi hakim dari intervensi kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, peradilan agama kini berdiri tegak sebagai lembaga mandiri dalam mengawal hukum Islam Indonesia. Di era modern, tantangan peradilan agama tidak lagi terbatas pada urusan klasik seperti pernikahan, talak, dan cerai. Perluasan kompetensi absolut, terutama dalam bidang ekonomi syariah, menuntut peradilan ini untuk bertransformasi menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dinamika perkembangan hukum ekonomi syariah yang pesat di Indonesia menjadikan peradilan agama sebagai tumpuan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis berbasis syariah yang secara langsung berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, memahami kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional bukan hanya sekedar mempelajari struktur organisasi negara, melainkan juga memahami bagaimana nilai-nilai keadilan religius diintegrasikan ke dalam hukum nasional secara harmonis. Makalah ini disusun untuk membedah lebih dalam mengenai eksistensi landasan hukum serta peran strategis peradilan agama sebagai pilar penegak hukum yang berwibawa di Indonesia. Teori kekuasaan kehakiman. Dalam mengkaji kedudukan peradilan agama di Indonesia, pemahaman mengenai teori kekuasaan kehakiman menjadi landasan fundamental yang tidak dapat diabaikan. Secara universal, kekuasaan kehakiman atau judicial power dipahami sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Konsep ini berakar kuat pada doktrin pemisahan kekuatan yang dikembangkan oleh Mastic melalui trias politika. Dalam pandangan ini, cabang yudikatif harus berdiri secara mandiri dan terpisah dari cabang eksekutif maupun legislatif. Bagi peradilan agama di Indonesia, aktualisasi teori ini terlihat jelas pada transformasi kedudukannya yang semula berada di bawah naungan eksekutif melalui Departemen Agama, kini sepenuhnya beralih di bawah Mahkamah Agung. Hal ini menegaskan bahwa kemandirian peradilan bukan sekedar jargon, melainkan syarat mutlak dalam sebuah negara hukum untuk mencegah terjadinya intervensi kekuasaan yang dapat menciderai objektivitas putusan hukum. Kedudukan konstitusional pada pasal 24 Undang-Undang 1945 setelah amandemen ketiga Undang-Undang 1945, peradilan agama secara eksplisit disebut sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Ini berarti keberadaan peradilan agama bukan lagi sekedar perintah undang-undang, melainkan perintah konstitusi. Sistem satu atap, peralihan seluruh urusan administrasi, finansial, dan organisasi dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung pada tahun 2004 memberikan dampak signifikan. Kemandirian anggaran, meminimalisir intervensi pemerintah dalam operasional pengadilan, profesionalisme hakim, standar rekrutmen dan pembinaan hakim menjadi selaras dengan hakim-hakim di lingkungan peradilan umum. Perluasan kewenangan UU Nomor 3 Tahun 2006, salah satu poin paling krusial dalam makalah ini adalah pembahasan mengenai ekonomi syariah. Peradilan agama tidak lagi hanya menangani perkara ahwal al-asyikhas, tetapi juga sengketa bisnis syariah, penyelesaian sengketa perbankan syariah, asuransi dan reasuransi syariah, zakat, infak, dan wakaf. Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan dalam sistem peradilan nasional kita, jika terjadi sengketa kewenangan antar lingkungan peradilan, misalnya pengadilan negeri merasa berwenang dan pengadilan agama juga merasa berwenang atas perkara yang sama, maka lembaga yang berhak memutus dan menentukan siapa yang paling berhak mengadili adalah Mahkamah Agung. Hal ini dimungkinkan karena Mahkamah Agung bertindak sebagai puncak dari seluruh lingkungan peradilan setelah adanya kebijakan One Roof System. Titik singgung dengan ekonomi syariah, saat ini sengketa kewenangan yang paling sering muncul ada di bidang ekonomi syariah. Meskipun UU Peradilan Agama sudah menegaskan ini adalah wewenang mutlak mereka, seringkali dalam praktik perbankan syariah terdapat klausul arbitrase, namun kontrak yang masih berujuk pada hukum perdata umum berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan regulasi terbaru. Ditegaskan bahwa segala bentuk sengketa bisnis syariah adalah kompetensi absolut peradilan agama guna menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan peradilan agama dalam sistem peradilan nasional telah mengalami transformasi yang sangat fundamental, bergerak dari posisi yang marginal di masa kolonial menuju posisi yang mandiri dan setara di era reformasi. Secara konstitusional, eksistensi peradilan agama kini memiliki pijakan yang sangat kuat melalui pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang menempatkan
sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Pengakuan ini tidak hanya bersifat administratif melalui kebijakan one roof system, tetapi juga bersifat substantif, mana hukum Islam telah terintegrasi secara harmonis ke dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Perkembangan teori hukum mulai dari penolakan terhadap teori receptio kolonial hingga adopsi teori receptio konstitusional telah mengubah paradigma kedudukan peradilan agama. Lembaga ini tidak lagi dipandang sebagai pengadilan khusus yang subordinat, melainkan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi absolut untuk memberikan keadilan bagi umat Islam dalam aspek personal maupun ma'mulah modern. Lahirnya UU nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diperbarui dengan UU nomor 50 tahun 2009 menjadi momentum krusial yang menghapuskan diskriminasi hukum masa lalu seperti mekanisme executoire verklaring dan memberikan kewenangan penuh kepada peradilan agama untuk menjalankan putusannya secara mandiri. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.